Penetapan pertimbangan teknis pensiun PNS diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat, mencapai batas usia pensiun. Usia 58 tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan. Usia 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya. Usia 65 tahun bagi PNS yang memangku jabatan pejabat fungsional utama. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional yang ditentukan dalam undang-undang, berlaku ketentuan sesuai dengan batas usia pensiun yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan, seperti jabatan guru, dosen, dan sebagainya. Pemberhentian atas permintaan sendiri. Untuk pemberhentian atas permintaan sendiri dengan ketentuan sudah berusia 50 tahun dan memiliki masa kerja PNS 10 tahun. Dalam hal PNS tersebut belum mencapai usia 50 tahun dan masa kerja kurang dari 10 tahun, diberikan uang tunggu paling lama 5 tahun. PNS yang tidak cakap jasmani dan atau rohani diberhentikan dengan hormat apabila tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya, menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya, tidak mampu bekerja kembali setelah berakhirnya cuti sakit. Pemberhentian karena meninggal dunia, tewas, atau hilang. PNS yang meninggal dunia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PNS yang dinyatakan tewas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS mendapatkan hak kepegawaian. Seorang PNS dinyatakan hilang di luar kemampuan dan kemauan PNS apabila tidak diketahui keberadaannya dan tidak diketahui masih hidup atau telah meninggal dunia. PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. Pemberhentian karena pelanggaran disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, yaitu berupa pelanggaran disiplin berat sesuai Pasal 7 Ayat 4 dan Pasal 10. Misalnya, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja atau lebih. PNS wajib mengundurkan diri sebagai PNS dan pemberhentian berlaku terhitung mulai PNS yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur, atau bupati, wali kota, dan wakil bupati atau wakil wali kota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum. PNS yang tidak menjabat lagi sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi, ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial, ketua, dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, menteri dan jabatan setingkat menteri, kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS apabila dalam waktu paling lama 2 tahun tidak tersedia lowongan jabatan. Pemberhentian karena hal lain yang berupa tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara, menggunakan ijazah palsu,
atau tidak melapor setelah selesai menjalankan tugas belajar. Verifikasi dokumen dimulai dari memeriksa surat keputusan pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil sebagai patokan dalam penetapan pertimbangan teknis pensiun PNS dan janda duda, yaitu melihat nama pegawai, tanggal lahir, bulan, tahun pengangkatan, masa kerja pegawai negeri, masa kerja golongan, dan masa kerja pensiun. Masa kerja pegawai negeri adalah masa kerja dihitung berdasarkan TMT SK CPNS sampai dengan TMT pensiun. Masa kerja pensiun adalah masa kerja dihitung berdasarkan TMT SK CPNS sampai dengan TMT pensiun. Jika ada masa kerja tambahan pada SK CPNS, maka masa kerja tambahan tersebut ikut dijumlahkan. Masa kerja golongan adalah masa kerja PNS menduduki pangkat terakhirnya. Dihitung dari TMT SK CPNS dan pangkat terakhirnya. Apabila PNS mengalami perubahan golongan, maka terdapat pengurangan pada masa kerja golongannya, yaitu dari golongan 1 ke golongan 2 dikurangi 6 tahun masa kerja, dan dari golongan 2 ke golongan 3 dikurangi 5 tahun masa kerja. TMT pensiun terhitung mulai bulan berikut dari tanggal berhenti. Tanggal berhenti dapat dilihat dari tanggal, bulan, dan tahun lahir PNS bagi yang mencapai batas usia pensiun. Tanggal meninggal dunia berdasarkan akta kematian bagi PNS yang meninggal atau tanggal mengundurkan diri bagi PNS yang mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri. Daftar perorangan calon penerima pensiun atau DPCP. DPCP berisi tentang informasi data kepegawaian bagi calon penerima pensiun dan daftar ahli warisnya seperti suami, istri, dan anak-anak. Istri bagi PNS pria dan suami bagi PNS wanita yang sah dan terdaftar secara hukum yang dibuktikan dengan akta perkawinan. Jika pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai istri atau suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun janda duda atau bagian pensiun janda, diberikan kepada anak-anaknya apabila hanya terdapat satu golongan anak yang seayah seibu. Anak-anak yang ibu dan ayahnya berkedudukan sebagai pegawai negeri dan kedua-duanya meninggal dunia, diberikan pensiun janda atau pensiun duda atas dasar yang lebih menguntungkan. Anak-anak yang berhak menerima pensiun janda atau bagian pensiun janda menurut ketentuan ialah anak-anak yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia belum mencapai usia 25 tahun, tidak mempunyai penghasilan sendiri, belum menikah atau belum pernah menikah. Bagi anak-anak yang lahir sebelum tanggal perkawinan orang tua, apabila benar-benar anak kandung dari penerima pensiun, maka disahkan melalui penetapan pengadilan.